Malam niki kalau betul kitab ya Anatut Thalibin juz kalih, jadi kalau sengaja bawa untuk memastikan bahwa acara-acara seperti ini mendoakan orang yang sudah meninggal niku sanate muttasil. Kalau ijek emut, kalau berkali-kali mengingatkan. Kecil kulo nu sering dijak ziarah teng Mbah kulo Fatimah. Mbah kulo Fatimah niku sering cerita Habib Ahmad, Mbah kulo Fatimah binti Idrus bin Umar bin Arabi. Terus misanane Ki Hamid Pasuruan. Bapak kulo niku Ki Nur Salim bin Nur Samri niku mbah kulo saking bapak niku seneng poso. Wal tirakat. Dan niku riyen niku alhamdulillah niku ngendikane niku anak putuku wis ora usah tirakat tak tirakati. Dadi kulo nu asline ya kepengin tirakat iku dilarang ya alhamdulillah. Ki kaya Habib Ahmad nak tirakat teman-teman cara kulo nggih rugi. Rugine ngeten sampean tak critani, wong-wong saleh apa sing putune Kanjeng Nabi dijamin walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Jadi misalnya Ki Abdul Ghani kok mlebu swarga kelas A. Iki sing putu-putu sing amatir kados Mustafa ngene iki. Niku misale swargane kelas C, niku diunggahno ning kelas A, senajan to ngamale pas-pasan. Mergo ngregani napa? Baik. Jadi dia rugi asli tirakat tuh, mereka tirakat kok paketnya melok. Baik. Terus, jadi ya putu, mulane terus akeh putune wong alim, dora alim itu perkarane yo niku, jadi dianggap barokah baik. Cuma baik iki wate piro? Nak Kanjeng Nabi karuan nganti turunane ila yaumil qiyamah, mbahmu ketake turun 7 wis tuntas. Masalahnya kapasitasnya nih. Sehingga kalau akhirnya ketika pun dewasa, kalau nanti khatam Quran pas badhe ngapalaken niku. Nah, yo tahu poso kalau dikon poso yo poso, aku tahu poso 40 dina. Jadi kalau yo tahu tirakat. Gara-gara tua-tua dikandani bapak, wis ditirakati mbahmu, tapi putumu wis sing tirakat. Waduh ribet iki. Tapi pun kalau lampahi. Terus kalau nanti pas khatam nanti puasa 40 hari nyukuri khatam Quran. Niki kalau cerita mawon. Terus kalau masih imut ketika sering ziarah teng mbah, niku mesti bapak ngendikan wong sing ora apik mbek wong tuane zaman urip, ketika wong tuane sekapundhut kok dadi apik sering mendoakan itu kutiba baron liwalidahi, dia masih ditulis sekarang berstatus baik meskipun dulu kurang baik. Apalagi kalau yang dulu sudah baik sekarang tambah apa? Baik. Dulu itu saya membaca teks itu, nanti kalau bacakan di ini yang fotokopi yang saya bawa di kitab I'anah ini. Tapi sausé kula ngaji teng Mbah Maimun, terus sering ketemu para habaib, para ulama, kula istifadah. Teori itu pasti benar. Saya ulang lagi pasti benar. Karena orang yang zaman Nabi Muhammad SAW sugeng dan tidak iman, itu setelah Nabi wafat atau intaqala ila rafiqil a'la kok dia iman. Imannya makbul atau mardud? Makbul. Artinya orang sespesial Nabi saja yang zaman sugeng ada orang tidak iman, setelah Nabi wafat orang ini iman, imannya akan diterima. Artinya mati itu tidak menghalangi kelangsungan amal kan. Misalnya dulu sampean mbek wong tuane kurang baik, setelah meninggal baik, ini masih bisa merubah status Anda yang dulu akun liwalidaika menyakiti orang tua, bisa Anda berubah jadi barun liwalidaika. Dan banyak di antara orang-orang yang menangi Nabi boten iman nggih kathah. Mergo datane urung lengkap. Cara dekne. Mbah Mun tuh sering cerita ke kita, Ka'bul Ahbar itu menangi Kanjeng Nabi. Ini dereng purun iman. Beda dengan Salman Al-Faris. Karena Taurat yang dia baca, Al-Hadis Susani Al-Nyasar bin Atha an Ka'bil Akhbar qala allamani abi Taurata ila sifrau wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata bi fatahtu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Nah, data yang dia terima mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat muhayyahu, tampangnya Nabi, wajahnya Nabi, cara Jawa perawaane Nabi itu ini jelas Nabi. Maulidu bi Makkah sudah benar, wa hijratu bil Madinah sudah benar. Tapi zaman Nabi Sam itu ya Syria, Libanon itu belum dikuasai Islam. Sehingga menurut dia ini kurang satu, karena kurang wa sultanuhu bisa.
Jika dia akhara islamahu, dia menunda Islamnya. Tapi sausai Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la atau wafat, dipimpin Abu Bakar, akhirnya dipimpin Umar, Fatah Syama. Umar ini Fatah Syam. Terus dia Islam. Karena sudah memenuhi kriteria pada akhirnya sultannya Nabi, basis Islam Nabi itu di Syam. Dan Islamnya diterima. Artinya kan ketika Nabi Sugeng kurang baik, tapi setelah Nabi wafat dia jadi mukmin, dan itu juga mukminnya sah. Nah kira-kira gitulah analogi sampean sama orang tuanya ketika hidup kurang baik, tapi ketika wafat baik. Ini insya Allah merubah status Anda yang dari akon liwalidaika menjadi baron liwalidaika. Nah, kalau sudah baron ya mungkin abarra wa ahsan. Kalau sudah baik ya tambah baik. Terus ini kalau waos kersane angsal barokah kitab I'anatul Thalibin ini karangane Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Jadi kalau sanad saya Habib Ahmad semuanya sama, misalnya saya Mbah Maimun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, beliau menangis Sayyid Abi Bakar apa? Sato. Kalau di Sayyid Muhammad biasanya lewat abahnya Sayyid Alawi, Sayyid Abbas, itu sudah sama-sama ngaji sama Sayyid Zaini Dahlan. Jadi seperguruan dengan Sayyid Abi Bakar apa? Sato. Setelah itu Sayyid Zaini Dahlan terus ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nggih mengke dipadosi teng I'anatul Thalibin juz 2 tengene Kitabul Janaiz. Niki lho was mawon. Sampeyan ora usah takok hadise dhaif ta ora. Ora pinter kok takok. Aneh-aneh. Wah, takon maca malah bingung. Sesuk percaya saya Abi Bakar Sato, beliau itu orang alim alama. Mesti milih itu yang karena orang-orang seperti saya Abi Bakar Sato orang yang paling takut mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat yakin mangkadzdzaba aliyya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang mendustakan Nabi jatahin neraka. Kan nggak mungkin orang milih masuk neraka. Artinya kalau beliau bilang qala Rasulullah pasti tidak kizbu ala Rasulillah. Karena mereka mesti takut kizbu pada apa? Rasulillah. Paham nggih? Artinya kalau memilihkan hadis pasti ya itu riwayat sing musbatah atau sing sabitah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih. Niki sing gampang-gampang dadi sing pun kadung nakal, bapak es kadung mati. Niku jadi kesempatan napa merubah status napa? Mboten status WA, status niku. Status menyakiti menjadi baik. Khair menjadi baron. Yes, ini kan potongan-potongan rapati baron nih, potongan-potongan. Gimana nangel ngapi wong tua angel. Kadang nggih beda model. Wong tuane di versi kita punya apa? Versi. Wong tua kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna ar-rajula la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma fayatuwaha lahuma min ba'dihima fayaktubahu wa minal barin. Fa'afadat hadhil akhbaru anna man zara qabra abawaihi kana baron lahuma ghaira akin wala mudayyin haqqahuma. Jadi sebagai walhasil ini hadis favoritnya bapak kula. Bapak kula sering ngandani tonggo-tonggo. Tapi kula riyen zaman Bapak Sugeng nakal Pak Yai dan Bapak gak apa-apa ditebus saiki. Terus niki kesempatan, lah anak kuburane bapakmu hilang lha iku sing ribet. Saking suwene ra dizaroi patoke digo bakar jagung ribet. Wes ribet kadang-kadang teng desa niku patok-patok niku pun ilang. Riyen digo kayu jok enten LPG mawon patok utuh niku riyen itu sering ilang. Wis baru kayak LPG udah boten apa? Udah boten apa? Ilang.